Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasril, absen 21 dari 12 IPS 3. Nah, saya ingin mewakilkan teman-teman saya dari kelompok 1 untuk membuat rangkuman dari poin 1, yaitu evaluasi konflik Taliban di Afghanistan. Nah, Taliban atau yang diartikan sebagai mahasiswa dalam bahasa Indonesia diyakini merupakan kelompok ekstremis Islam di Afghanistan. Awal mula munculnya Taliban adalah bahwa mereka merupakan siswa-siswa seminari agama madrasah yang tersebar di Afghanistan dan di Pakistan. Taliban disebut ingin menerapkan interpretasi ketat terhadap hukum agama di Afghanistan. Kelompok ini berawal dari pejuang mujahidin yang didukung oleh Amerika Serikat, gerilyawan Islam fundamentalis yang memerangi Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Taliban ini memulai melakukan perebutan wilayah di Afghanistan pada tahun 1990-an. Lalu pada tahun 1996 Taliban berhasil menguasai Kabul dan sejak saat itu menguasai Afghanistan dan melakukan berbagai banyak tindakan brutal, membantai lawan-lawannya, bersekutu dengan kelompok teroris, menindas hak-hak perempuan, menerapkan hukum yang kejam, termasuk menghancurkan situs-situs kuno. Nah, setelah serangan 11 November 2001 di Amerika Serikat. Nah, setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, koalisi negara-negara barat melakukan invasi untuk menggulingkan rezim Taliban. Namun Taliban masih tetap bertahan dengan mengendalikan daerah pedalaman dan meraih dukungan dari penduduk setempat, terutama dari etnis Pashtun di selatan dan di timur negara itu. Ada beberapa negara yang membantu Taliban seperti negara Rusia yang diduga memberikan senjata ke Taliban untuk melawan ISIS yang menguasai di Afghanistan. Intervensi ini merupakan kecurigaan dari Amerika Serikat dan ada juga negara Pakistan. Meskipun dia tidak mengucapkan secara resmi, namun kita bisa lihat dari negara tersebut, mereka mendukung ideologi yang dianut oleh Taliban. Selain itu, Amerika Serikat memberikan bantuan berupa miliaran dolar kepada Afghanistan. Uang tersebut diberikan untuk membayar gaji dan peralatan dan pertahanan. Taliban saat ini memiliki tujuan yang cukup berbeda-beda pada masa sebelumnya. Mereka akan terhubung dengan semua pihak dan berkomitmen untuk membiarkan perempuan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meski begitu, pihaknya tak menjelaskan secara spesifik aturan seperti apa yang akan disusun dalam pemerintahan baru Taliban di tanah Afghanistan. Sekian dari saya, Muhammad Yasril, absen 21 dari 12 IPS 3, kelompok 1 yang mewakili kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya punya Allah, yang salah hanya punya Muhammad Yasril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Kamila Ramiza dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dan teman-teman kelompok saya mengenai nomor 2, yaitu tentang mentalitas Afghanistan. Menurut saya dan teman-teman kelompok saya, mentalitas yang dimiliki oleh Afghanistan sangat kurang. Bisa kita lihat atau bisa kita tinjau dari bagaimana barang pertahanannya dan bagaimana cara mereka membayar gaji saja. Mereka dibantu oleh Amerika kurang lebih sekitar 88 miliar dolar Amerika. Selain itu, di Afghanistan juga terdapat praktik korupsi, di mana si praktik korupsi ini sangat merugikan Afghanistan sampai-sampai mereka harus menjual berbagai senjata mereka ke Taliban agar mereka bisa melunasi gaji-gaji yang harus mereka berikan. Selain itu, biaya perang yang tidak murah dan juga beberapa komandan yang menerapkan tentara hantu, yaitu di mana mereka meminta imbalan atau upah untuk prajurit-prajurit mereka yang terbilang banyak, padahal prajurit-prajurit tersebut tidaklah ada. Jadi semua itu sangat merugikan Afghanistan. Selain itu, di Afghanistan juga diklaim oleh kedokteran di sana bahwa gangguan penyakit psikis itu semakin lama semakin meningkat. Selain itu juga di sana banyak sekali masyarakat yang mengkonsumsi narkoba. Menurut riset dan penelitian di sana, penyebab gangguan psikis selalu meningkat yaitu karena adanya kekerasan dan juga peperangan yang membuat mereka jadi semakin trauma. Selain itu juga kemiskinan dan kelaparan bisa menjadi penyebab gangguan psikis di sana terus meningkat. Bahkan di masa sulit Afghanistan, Presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani melarikan diri bersama dengan keluarganya dengan alasan tidak ingin melihat pertumpahan darah
dengan membawa harta yang tidak sedikit, sehingga masyarakat Afghanistan merasa kacau dan tidak ada yang menyatukan mereka dan membawa mereka keluar dari masalah tersebut. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan yang telah disimpulkan oleh saya dan teman-teman kelompok saya. Peperangan di Afghanistan ini bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapa perang di Afghanistan ini juga menyebabkan masyarakat Afghanistan menjadi mempunyai gangguan penyakit psikis ataupun penyakit gangguan jiwa lainnya. Tapi jika berbicara tentang bagaimana cara masyarakat Afghanistan menghindari ataupun bahkan menghadapinya dan menangani peperangan ini, itu patut kita contoh atau patut kita acungkan jempol. Walaupun begitu, tetap saja di namanya di suatu kebaikan itu tetap ada suatu keburukan. Jadi dari peperangan ini itu pasti tetap ada dampak negatif dan dampak positifnya juga.